Berjalan di atas tali memang bukan hal yang mudah dilakukan. Namun bagi komunitas slackline di Bali, berjalan di atas tali tak hanya mengasihkan tapi juga menyehatkan badan. Berjalan di seutas tali dan beratraksi dengan bebas seolah tak kenal rasa takut. Beginilah aksi para atlet profesional slackline dunia. Olahraga ini berkembang di Amerika sejak 1984 silam. Diperkenalkan pertama kali oleh Scott Balcom dan Darren Carter. Keduanya melakukan aksi slackline menyeberangi Los Arrows Pier di lembah Yosemite, Amerika. Hasilnya, banyak orang di seluruh dunia terpukau, hingga akhirnya tertarik mempelajari teknik slackline. Di tanah air, slackline mulai dikenal 2012 lalu. Tawarkan sensasi berbeda, olahraga ini sukses pikat kalangan muda, termasuk para pemuda di Pulau Dewata, Bali yang tergabung dalam komunitas slackline Bali. Hampir tiap sore mereka berlatih di lapangan Bajra Sandi, Renon, dan Pasar. Selain salurkan hobi, mereka juga rasakan banyak manfaat dari slackline. Saya bisa lebih mengontrol emosi saya bisa ngontrol pernapasan dan bisa lebih fit sih, lebih sehat. Slackline it's good, it's exercise, it's also between yoga, between balancing, between sport and acrobatic. I like it's also funny. Ya, slackline jadi alternatif olahraga untuk pembentukan tubuh dan otot, memperkuat tulang belakang, punggung, sendi pinggul, dan pergelangan kaki. Karena itulah slackline kerap direkomendasikan sebagai terapi bagi atlet yang alami cedera sendi. Manfaat lainnya meningkatkan sensor proprioception, yakni untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan tubuh. Satu lagi, slackline juga sering dilakukan sebagai meditasi untuk relaksasi. Jadi secara umum karena kita menginjak satu bilah tali yang tipis, jadi kaki kita kena tekanan ekstra. Ya boleh kita bilang kita dapat acupressure lah di bagian kaki. Nomor satu. Nomor dua, ini olahraga yang kelihatannya aja ringan. Tapi sepertinya lebih berat dari olahraga yang lain. Jadi fungsi aerobik atau fungsi jantung, paru-paru itu semua kita kerja ekstra keras. Dan mungkin yang tidak ada di olahraga lain, kita konsentrasi jauh meningkat. Secara sederhana, slackline bisa dilakukan dengan memanfaatkan drum atau pohon sebagai penyangga. Siapkan juga beberapa peralatan lain seperti trickline webbing atau tali berbentuk pipih dari bahan nilon atau polyester, karabiner, seling beban, stainless steel shackless, D-ring line lock, dan tree protector. Tali webbing ada beberapa jenis. Untuk melakukan trik atau yang dikenal dengan istilah trick lining, gunakan tali yang lebarnya 5 cm dengan daya lontar atau elastisitas tinggi. Sementara untuk pemula, gunakan tali selebar 2,5 cm dengan tingkat elastisitas lebih rendah. Olahraga ini tergolong berisiko alias ekstrem. Untuk mengurangi risiko cedera, biasanya diletakkan alas matras. Latihan awal bagi pemula, cobalah berdiri seimbang di atas tali setidaknya 15 detik. Pandangan lurus ke ujung tali dengan posisi kedua tangan ke atas seperti ini. Ternyata memang susah sekali, dan sebagai pemula, jangankan untuk bisa berjalan sampai finish, untuk bisa berdiri dengan sempurna di atas tali pun itu suatu awalan yang cukup bagus, karena memang di olahraga slackline ini sendiri yang perlu diperhatikan pertama kali adalah fokus. Ketika fokus itu terpecah, maka sudah tidak akan ada lagi keseimbangan di tubuh kita dan pasti kita bakalan jatuh kayak gitu. Tertarik rasakan sensasi berjalan dan melompat di atas tali? Tak hanya di Bali, komunitas slackline sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.
Umumnya mereka fokus mengembangkan slackline dengan unjuk aksi di ruang publik. Tak ada pantangan khusus dalam bermain olahraga ini. Selain mereka yang punya riwayat patah kaki, siapa saja bisa mencoba, termasuk anak-anak. Yang harus diingat, kunci utama slackline adalah fokus dan keseimbangan. Setelah itu, nikmati sensasinya dan rasakan manfaatnya. Vera Zen, Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.